Pemirsa, Jawa Barat akan melaksanakan pemilihan kepala daerah Pilkada serentak tahun 2020 di 8 kota kabupaten dan launching pengawasan Pilkada serentak pun sudah dilakukan. Itu pertanda Jawa Barat telah siap menghelat Pilkada serentak di 8 kabupaten kota. Benarkah Jawa Barat telah siap? Seperti apa kesiapan mereka? Kita akan bahas dalam dialog Nusantara petang berikut ini. Ya, dan sudah bersama saya ada narasumber saya Dr. Idam Holik, anggota KPU Jawa Barat. Selamat sore, Mas Idam. Selamat sore, Mbak. Apa kabar? Baik, Mas Idam, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Amin. Ya, ini di 8 kota kabupaten, bagaimana persiapannya? Semuanya berjalan dengan lancar sebagaimana yang telah diatur oleh KPU Republik Indonesia, baik menurut PKPU nomor 5 tahun 2020 tentang tahapan dan jadwal serta program penyelenggaraan pemilihan ataupun PKPU nomor 6 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pemilihan di tengah pandemi. Jadi semuanya sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia. Dalam penyelenggaraan ini juga di Jawa Barat menerapkan protokol kesehatan. Ini kalau tadi di Kota Surakarta ini cukup optimis bahwa tingkat partisipasi dari para pemilih ini cukup tinggi dan juga targetnya ini tidak berubah ya dari yang sebelumnya walaupun di tengah pandemi. Kalau di Jawa Barat sendiri bagaimana, Mas? Target partisipasi di Jawa Barat di 8 kabupaten kota itu sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh pimpinan kami, yaitu sebesar 77,5%. Kebijakan 77,5% ini merupakan kebijakan KPU Republik Indonesia dan kami selaku penyelenggara pemilihan di daerah, kami harus laksanakan ini dengan sebaik-baiknya. Kami berupaya lakukan sosialisasi dengan maksimal agar target partisipasi tersebut dapat tercapai dengan baik. Apa tantangan yang paling besar dalam mencapai target tersebut saat ini? Ya tentunya sebenarnya sama ya kondisi sosiologis masyarakat Jawa Barat dengan masyarakat di daerah pemilihan lainnya. Ya tantangannya hari ini memang perhatian publik lebih cenderung pada isu-isu terkait dengan kesehatan. Ya, perkembangan COVID-19 di Indonesia termasuk di Jawa Barat juga belum menurun ya, dan ya kami berharap nanti mungkin pada saat mulainya pendaftaran bakal pasangan calon di 8 kabupaten kota, mudah-mudahan isu itu bergeser. Jadi perhatian masyarakat sudah mulai tertuju kepada tahapan penyelenggaraan pemilihan mulai awal September. Seperti itu, Mbak. Sejauh ini strategi apa yang sudah dilakukan untuk meningkatkan partisipasi dari para pemilih? Sesuai arahan dari KPU Republik Indonesia, kegiatan sosialisasi diorientasikan lebih menggunakan pada penggunaan internet. Jadi sosialisasi dan pendidikan pemilih 4.0. Jadi berbasiskan penggunaan internet dan di Jawa Barat ini ya kita upayakan penggunaan internet, tetapi untuk daerah-daerah tertentu yang memang sekiranya jangkauan internet tidak memungkinkan, maka kita menggunakan pendekatan konvensional di mana kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih dilakukan secara tatap muka ya secara langsung. Tentunya pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih konvensional tersebut harus memenuhi protokol kesehatan. Jadi pada prinsipnya di tengah situasi pandemi ini hak-hak masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemilihan ya termasuk pendidikan politiknya itu harus tetap dipenuhi oleh kami selaku penyelenggara pemilihan. Ini salah satu kritik yang cukup santer terdengar adalah mengenai bagaimana sosialisasi dari KPU sendiri untuk bisa memberikan jaminan keamanan terhadap kesehatan dari para pemilih. Ini supaya maksudnya mereka tidak tertular begitu ya, tidak tertular atau menjadi klaster penularan COVID-19. Nah, ini bagaimana caranya supaya meningkatkan sosialisasi dan kemudian bagaimana tanggapan dari Mas Idam sendiri mengenai kritik tersebut? Kritik menjadi bagian dari proses berdemokrasi. Pada kesempatan ini melalui siaran secara langsung Nusantara TV, kami yakinkan
kepada masyarakat yang berada di daerah pemilihan di 8 kabupaten kota, insya Allah penyelenggaraan pemilihan ini bukan menjadi tempat atau klaster penyebaran COVID-19. Kenapa demikian? Karena kita dalam penyelenggaraan pemilihan ini memenuhi protokol kesehatan. Kalau kita mengacu pada fakta sosial maupun pada temuan beberapa lembaga survei, masyarakat Jawa Barat sebenarnya hari ini sudah semakin memahami tentang protokol kesehatan, di mana dengan mematuhi protokol kesehatan, maka sebenarnya kita akan terhindar dari penyebaran pandemi COVID-19. Itu yang kami pahami. Karena sebenarnya seperti prosedur yang sangat kecil ya, seperti misalnya kita harus mencelupkan jari ketika kita sudah memilih ini kan, kemudian jadi berubah ya menjadi diteteskan. Ini masih banyak yang Betul. belum mengetahuinya kan ya Mas ya? Ya, saat ini kita sedang lakukan proses sosialisasi kepada masyarakat, dan rencananya insya Allah tanggal 29 Agustus di Kabupaten Indramayu itu akan ada kegiatan simulasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, dan ini merupakan kegiatan sosialisasi yang diinisiasi langsung oleh KPU Republik Indonesia dan KPU Kabupaten Indramayu sebagai penyelenggaranya. Ini merupakan kegiatan simulasi pemungutan dan penghitungan suara yang kedua yang setelah dilakukan oleh KPU Republik Indonesia di kantor di Jakarta. Jadi ke depan kami akan memaksimalkan sosialisasi dan pendidikan pemilih terkait hal tersebut, khususnya dalam praktek secara langsung, yaitu dalam bentuk simulasi. Seperti itu, Mbak. Sejauh ini pasti anggota KPU juga sudah sibuk begitu ya Mas ya, untuk tahapan-tahapan apa saja yang saat ini sedang dilakukan? Ya, mendekati hari Rabu tanggal 9 Desember 2020, intensitas kerja KPU Kabupaten Kota di 8 daerah semakin meningkat. Hari ini di 8 kabupaten kota tersebut itu sedang persiapan penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon. Karena tanggal 4 sampai dengan tanggal 6 September itu adalah waktu di mana KPU Kabupaten Kota akan menerima pendaftaran bakal pasangan calon. Di 8 kabupaten kota saat ini sedang melakukan sosialisasi terkait dengan regulasi pencalonan. Ini dengar-dengar juga kemarin sempat ada jokinya begitu ya Mas ya? Maksud joki seperti apa ya, Mbak? Iya, kalau tidak salah ada yang ketika tahapan coklit ini ada jokinya, atau ada yang mungkin saya tidak pasti dengan yang jelasnya ketika di lapangan ini apa saja gitu kira-kira hambatan-hambatan atau juga kendala-kendala yang dialami oleh para petugas. Dalam proses pencocokan dan penelitian di 8 kabupaten kota, ya alhamdulillah semua berjalan lancar. Ya, memang ada sedikit di beberapa tempat yang bertanya masyarakat kenapa harus pakai face shield ya. Mereka ada yang menyangka seperti petugas kesehatan seperti itu. Tapi itu dijelaskan alhamdulillah tidak masalah. Jadi proses pencocokan dan penelitian di 8 kabupaten kota semuanya berjalan lancar, dan hari ini KPU Kabupaten Kota sedang menyusun daftar pemilih sementara. Oke, baik. Apa himbauannya Mas terakhir untuk para pemilih yang di Jawa Barat agar mungkin sesuai dengan target dari pemerintah supaya partisipasi pemilih tetap sesuai target? Kepada masyarakat Jawa Barat di 8 kabupaten kota, karena pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di 8 daerah tersebut ini menentukan arah pembangunan di daerah Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada kata kecuali ya, kami ingin mengajak mari bersama-sama aktif berpartisipasi di semua tahapan penyelenggaraan pemilihan yang sebentar lagi akan memasuki waktu pencalonan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati. Baik. Serta wali kota. Iya, baik. Terima kasih Mas Idam atas dialognya pada hari ini. Semoga sukses untuk Pilkada serentak tahun 2020 di Jawa Barat. Amin. Terima kasih Mbak. Sukses selalu untuk Nusantara TV. Amin. Terima kasih Mas Idam. Ya.